Hai, aku Bia. Cerita horor yuk. Jadi, ah, di video pertama aku mau ceritain tentang ini. 5 cerita horor singkat ini bikin merinding jadi was-was, itu dari Liputan 6. Jadi aku akan ceritain, ini aku juga belum baca. Ini ceritanya singkat aja, karena ini masih perdana ya. Aku juga tidak tahu apakah ini seram atau tidak. Mari kita baca bersama. Apakah akan seseram itu? Jadi liputan 6 kasih 5 cerita horor ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Liputan 6 aku taruh kreditnya di bawah di description box. Ini cerita langsung ke cerita pertama. Cerita pertama ya, kita bacain. Ibu masuk ke kamarku tanpa tahu aku berdiri di belakangnya. Jadi kayak ibunya masuk ke kamarnya dia, si anaknya nih berdiri belakang pintu nih. Lalu aku berteriak, "Ciluk, Mbak!" Ia pun menjerit histeris dan berlari keluar. Oh, kaget ibunya, guys. Aku sudah sering menjahilinya seperti itu, anak dajjal ini ya. Namun kurasa ini lebih lucu jika aku masih hidup. Jika aku masih hidup. Gila, gue merinding. Jadi ini ada dua pengertian. Ibunya histeris dan lari keluar bukan karena kaget ini, nak. Ini ibumu kaget karena kamu sudah gak ada loh. Aduh, ini oke sih, ini aku merinding sih. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Ini serem sih. Oke ya, judulnya Roommate. Roommate itu teman sekamar. Matamu terlihat sibuk mengawasi saat ingin tidur. Oke, jadi si mata temennya yang sekamar ini tuh kalau tidur tuh was-was gitu ya. Menatap langit-langit kamar, tirai jendela, dan ujung daun pintu yang tampak sedikit terbuka. Oh, ini memang agak kebuka gitu pintunya. Bukan di sana. Aku tepat di sampingmu. Oke, jadi ini adalah omongan si huntunya kepada manusianya yang tinggal satu kamar. Bukan roommate ini mah, atuh dia si, aduh, udah, plot twist. Cerita kedua ini menurut aku nggak begitu horor-horor banget, malah jadi mikir kan. Ternyata all ini yang cerita itu juriknya, guys. Kita ke cerita ketiga aja. Kalau dibandingin cerita pertama apa kedua, merindingan yang mana, aku masih tetap cerita yang pertama. Oke, ini cerita ketiga. Aku terkejut melihat ada wajah yang mengintip di jendela kamar mandiku saat aku tengah mandi. Ini mah mesum. Aku tahu itu bukan lelaki mesum. Masa? Kamu yakin? Sebab kepala itu hanya melayang dengan organ dalam tubuhnya menggantung di bawahnya. Oh, kuyang. Tapi ini peringkat pertama yang serem tetap nomor 1 ya. Ini kayak oke, flat aja gitu. Nomor 4, horor creepypasta. Nah, horornya dari creepypasta. Oke, kita baca ini ya. Anak perempuanku sering menangis dan menjerit tiap tengah malam. Aku harus selalu mengunjungi kuburannya agar dia tenang. Ini singkat, padat, jelas, menyeramkan. Oh my god. Cerita nomor 1 sama cerita nomor 4 ini memberikan aku merinding yang levelnya hampir sama. Serem. Oke, apakah cerita kelima akan memberikan aku merinding yang sama? Ini cerita terakhir, ini cerita nomor 5. Aduh. Maaf. Tenang guys. Cerita nomor 5 ya. Katanya ini paling ngetop. Coba.
aku 7 tahun. Jadi anak si orang Indonesia ini umurnya 7 tahun. Memanggilku ke kamarnya suatu malam. Oke, dia manggil orang tuanya ya. Anak 7 tahun ini manggil orang tuanya. Dia duduk di ranjang. Ayah, ada monster di bawah tempat tidurku. Ih, gandeng ya motor. Gila ya, knalpotnya yang bener aja loh. Lama banget. Dah dong, jangan berisik lagi. Ya udah. Oke, ulangi lagi ya. Anakku 7 tahun memanggilku ke kamarnya pada suatu malam. Dia duduk di ranjang. Ayah, ada monster di bawah tempat tidurku, katanya. Kulihat kolong ranjang. Anakku meringkuk di sana dengan wajah ketakutan. Ayah, ada yang duduk di ranjangku. Oke. Peringkat serem dari 5 cerita ini. Bentar. Cerita nomor 5 ini serem, tapi kayak kayak oke gitu. Lo serem ceritanya, tapi kayak oke. Cuman kalau aku harus summary, yang paling serem itu nomor 4, nomor 1, baru nomor 5. Kalau 2 sama 3 kurang. Oke, sekian cerita dari aku. Nanti kita cerita lagi ya. Siapa tahu ada yang bagus-bagus. Bagi kalian yang ada cerita horor, kasih tahu aja. Kita cerita bareng. Thank you, bye.